Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera saya sampaikan pada Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Agus Sugiarto, salah satu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan nomor induk 0416076201 pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di samping saya selaku dosen di Universitas Nahdlatul Ulama, ada tugas tambahan saya, di antaranya: 1. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Yang kedua, saya sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Saya adalah peserta Serdos tahun 2022 gelombang kedua. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian masyarakat. Dalam semester genap tahun akademi 2020-2021 dan semester ganjil tahun akademik 2021-2022, saya melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Adapun bentuk dari pengabdian masyarakat adalah melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang saya lakukan adalah dengan tema membentuk masyarakat sadar hukum. Kenapa saya memberikan penyuluhan hukum di Desa Pabuaran Wetan berkaitan dengan kesadaran hukum? Karena ini penting bagi masyarakat desa untuk bisa memahami, mengetahui berkaitan dengan aturan-aturan, baik itu aturan pemerintahan desa maupun aturan pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Kesadaran hukum ini harus dibangun di masyarakat agar, karena masyarakat itu bagian daripada kesatuan daripada wilayah negara Republik Indonesia. Kalau kesadaran masyarakat atau desa itu sudah baik, tentu akan berpengaruh kepada tingkat nasional. Berarti kesadaran hukum di tingkat nasional pun akan baik. Oleh karena itu saya sengaja melakukan penyuluhan hukum itu di desa dalam rangka supaya masyarakat desa itu sadar hukum. Nah, berkaitan dengan sadar hukum ini, saya memberikan pengertian pada masyarakat desa berkaitan dengan mematuhi aturan desa. Karena di desa itu juga ada peraturan desa atau disebut Perdes. Nah,
Masyarakat desa harus taat kepada aturan-aturan desa yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Apakah itu peraturan RT, apakah itu peraturan RW, atau apakah itu peraturan desa. Oleh karena itu, apabila masyarakat desa sudah berkesadaran hukum, kesadaran hukum di masyarakat itu bisa saja dengan adanya mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa, yaitu misalnya dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan gotong royong, berkaitan dengan kerja bersama, berkaitan dengan peraturan desa dan lain sebagainya. Oleh karena itu antusias sekali masyarakat desa dengan adanya penyuluhan sadar hukum ini. Itu baru di tingkat lingkungan. Ada juga tentu masyarakat desa itu tidak hanya akan hidup di lingkungan sendiri saja, pasti akan keluar. Berarti sudah di luar daripada desanya. Nah, kalau sudah keluar dari desanya juga harus taat kepada aturan, terutama apabila dia pakai atau mengendarai kendaraan juga harus mentaati berkaitan dengan lalu lintas. Misalnya berkendaraan sekalipun itu kendaraan roda 2 motor, bahwa keluar itu harus memakai helm. Terus kemudian tidak hanya helm, karena motor yang dibawa juga harus dilengkapi dengan surat-surat. Nah, surat-surat ini juga harus dibawa, terutama STNK sebagai bukti kepemilikan motor yang dibawa. Ini juga adalah ketaatan pada kesadaran hukum. Kemudian tidak hanya STNK, begitu juga berkaitan dengan SIM, karena pengendara motor itu wajib pakai SIM karena itu menyangkut aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hari ini berkaitan dengan kepolisian, bahwa masyarakat apabila mengendarai kendaraan tidak membawa surat STNK maupun SIM bisa menjadi masalah, atau sering dikatakan itu ditilang oleh kepolisian, karena memang menjadi satu kewajiban bagi masyarakat untuk melengkapi surat kendaraan. Ini dari sisi kesadaran. Nah, kesadaran ini memang harus segera harus disadari oleh masyarakat. Tidak bisa untuk menganggap sepele, kita keluar dari lingkungannya bawa kendaraan dengan cukup membawa saja. Pasti akan ada konsekuensi daripada aturan. Yang kedua, dalam pengabdian saya melakukan penyuluhan di desa Pabuaran Wetan juga, yaitu berkaitan dengan kesadaran hukum diberikan sejak pendidikan dini. Jadi kenapa saya konsen terhadap kesadaran hukum? Nah, tadi kan di penyuluhan saya pertama itu kesadaran hukum masyarakat. Nah, sekarang supaya kesadaran hukum masyarakat ini menghasilkan yang baik, tentunya kesadaran ini harus dimulai dari dini. Bagi masyarakat yang sadar akan hukum, tentu sudah mulai mendidik putra-putrinya, karena putra-putri kita ini adalah generasi ke depan yang bisa mematuhi aturan untuk lebih baik daripada kitanya. Oleh karena itu saya di dalam penyuluhan hukum ini harus dari dini, artinya sejak anak kita dari mulai TK
itu sudah dididik berkaitan dengan kesadaran hukum. Kenapa? Karena usia TK itu sudah memorinya sudah melekat, sudah mengingat bahwa pada usia 6 tahun saya pernah diajari oleh ibu guru TK itu berkaitan dengan kedisiplinan. Berarti menyangkut juga kesadaran hukum. Jadi dari TK itulah kita mendidik anak-anak sejak dini. Itu maksud saya sejak dini itu sejak TK itu sudah dididik berkaitan dengan kesadaran hukum. Ambil aja yang ringan-ringan. Satu misal bahwa setiap sekolah itu masuk sekolah harus pakai seragam. Misalnya seragam yang ditentukan misalnya putih dan biru atau putih dan merah. Itu satu sudah ketentuan, sehingga anak masuk ke sekolah itu sudah mengikuti peraturan yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian berkaitan dengan kalau sekolah itu pakai sepatu, jadi tidak boleh tidak pakai sepatu. Ini juga mematuhi aturan. Kemudian tidak boleh nakal sama temennya. Artinya anak itu sudah sejak dini tidak boleh untuk merugikan pihak lain atau orang lain. Terus kemudian sopan santun, baik sopan santun kepada ibu guru, terus kemudian ibu-ibu daripada teman-temannya dengan datang ke lokasi sekolah dengan mengucapkan salam, kemudian cium tangan, terus kemudian dia kalau pulang juga permisi, kemudian minta didoakan, kemudian dia dengan senang hati, terus kemudian salim, kemudian dia meninggalkan tempat. Nah, inilah kesadaran harus kesadaran hukum sudah sejak dini, sejak TK itu sudah diberikan. Kemudian berlanjut kepada sekolah yang lebih tinggi daripada TK, di SD. Di SD pun harus kita ada pelajaran yang berkaitan, atau sekalipun tidak ada mata pelajarannya, guru sudah harus menanamkan kesadaran hukum kepada anak SD. Jadi dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ditekankan oleh guru berkaitan dengan kesadaran hukum. Dari mulai kerjasama kemudian mengikuti aturan-aturan yang sederhana, misalnya kalau tidak masuk izin, kalau sakit juga memberikan keterangan, ada surat dokter, kemudian sama teman-temannya juga baik, tidak melakukan kenakalan. Artinya misalnya ada si A dengan si B berantem, nah ini juga dihindari. Tentunya ini adalah pengarahan daripada guru. Kemudian selanjutnya kalau sudah kepada tingkat SMP dan SMA pun sama, bahwa terus menerus dari pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahwa kesadaran hukum itu tetap harus dibangun. Jadi jangan terputus. Sekalipun tidak ada mata kuliah berkaitan dengan hukum, tetapi kesadaran untuk mentaati hukum itu harus diberikan dari mulai TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Kalau perguruan tinggi tentu sudah ada, salah satunya ada Fakultas Hukum, sehingga sudah terbina dari kecil, dari mulai TK sampai perguruan tinggi, bahwa kesadaran hukum seseorang itu sudah cukup baik, sehingga dalam skala nasional itu bahwa kesadaran masyarakat hukum kita baik dari desa sampai ke tingkat nasional itu menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Ada kemungkinan dengan kesadaran hukum yang baik sudah dibina dari sejak dini sampai perguruan tinggi, itu
masyarakatnya saya meyakini bahwa akan terjadi masyarakat yang tertib, yang dinamis, yang saling menghargai, toleransi, kerjasama akan terbangun dengan baik. Beda dengan masyarakat yang kesadaran hukumnya itu kurang, itu tidak akan nyaman. Demikian, itu yang kedua. Kemudian yang penyuluhan hukum saya yang ketiga juga sama di desa yang sama berkaitan dengan geng motor. Geng motor ini menjadi tren sekarang ini. Karena apa? Kembali lagi karena memang unsur daripada tingkat masyarakat. Kembali lagi juga berkaitan dengan kesadaran hukum. Jadi sekarang anak-anak muda ini setelah tamat, yang nggak tamat sekolah juga ada, yang tamat sekolah juga ada satu kelompokan kelompokan yang senang bermotor. Jadi karena begitu senangnya dan kaitannya dengan ego, ingin menunjukkan jati dirinya bahwa kita hebat, ini remaja ini hebat, sehingga dia melakukan perkumpulan geng motor. Nah, geng motor ini di wilayah Cirebon, terutama Cirebon Timur yang tadi saya sebutkan itu sudah mengorbankan jiwa orang karena tidak ada keraguan bahwa dia dengan rombongan motor dengan teman-temannya itu membawa senjata tajam, kemudian barangkali juga karena dipengaruhi oleh minuman dan obat-obatan sehingga jiwa kesadarannya itu turun, sehingga tersinggung sedikit saja sudah motor yang merasa itu mengganggunya dikejar sampai juga ada yang ditebas. Artinya sasaran orang yang tidak ada kesalahan oleh geng motor itu dilakukan tindakan yang anarkis. Nah, ini sudah ngetren di wilayah Cirebon Timur bahwa geng motor ini meresahkan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dari penyuluhan hukum saya ini berkaitan dengan penyuluhan hukum ini, masyarakat sangat merespon dari mulai penyuluhan hukum saya yang pertama berkaitan dengan membentuk kesadaran hukum sampai dengan kesadaran hukum itu diberikan sejak pendidikan dini. Ini menjadi harapan untuk saya bisa datang lagi di Desa Pabuaran Wetan untuk melakukan penyuluhan hukum lagi yang tentunya dengan kondisi yang sedang kekinian. Artinya tren masyarakat yang ada itu dengan diberikan pencerahan itu sebagai masukan bagi masyarakat desa. Oleh karena itu dalam kesempatan lain saya juga akan datang kembali di Desa Pabuaran Wetan berkaitan dengan mendalami geng motor ini. Saya kira ini semua penyuluhan hukum yang saya tadi sampaikan ini sudah saya buktinya semua sudah saya sudah di-upload di salah satu sister saya. Jadi berkaitan dengan kesadaran hukum, terus kemudian berkaitan dengan kesadaran hukum mestinya sejak dini, kemudian dengan geng motor ini bukti berkaitan dengan bukti dengan pengabdian masyarakat, pengabdian penyuluhan hukum ini sudah saya upload di akun sister saya. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan pernyataan diri saya selaku dosen untuk memenuhi Sherdos
di tahun 2022 gelombang kedua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.